Pria di depanku berpakaian seperti pengemis. Raja gila. Chen Qingyuan menatap lawannya dan berbicara dengan suara rendah. Orang gila di zaman dahulu kala, juga seorang pengemis. Semasa kecil, Raja gila ditinggalkan oleh orang tuanya dan ia menjadi pengemis. Ia sering berkelahi dengan anjing-anjing liar di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan, meninggalkannya penuh luka. Tak hanya itu, ia juga kerap diganggu oleh sesama pengemis, dipukuli, dan dimarahi oleh orang yang lewat. Seiring berjalannya waktu, otak Raja gila mulai tak terkendali dan ia menjadi gila. Dia gila, dan bahkan lebih dibenci dan sering diganggu. Lama-lama kulitnya menjadi keras dan tebal, dan pukulan-pukulan tongkat biasa pada Raja gila itu seperti menggelitik. Kemudian, Raja gila secara tidak sengaja membuka meridian Ren dan Dunya dan memulai jalan Taoisme. Sejak saat itu, kisah legendaris seorang pengemis gila dimulai. Setiap kali ia bertemu seseorang yang tidak menyenangkannya, Raja gila akan mengambil mangkuk pecah yang telah ia simpan selama bertahun-tahun dan memintanya kembali. Jika kamu memberi, semuanya baik-baik saja, jika kamu tidak memberi, hari-harimu berakhir. Karena Raja gila tidak memiliki latar belakang, ia menyinggung banyak kekuatan dan diburu. Namun, setiap kali ia berhasil lolos dari perburuan, kekuatannya meningkat secara signifikan. Sejauh ini, Mad King telah melangkah ke puncak dunia selangkah demi selangkah. Suatu ketika, Raja gila bertemu dengan seorang wanita dan merasa gembira. Itu bukan kekaguman, tetapi rasa terima kasih. Semasa mudanya, Raja gila sering dirundung. Ada orang jahat di dunia ini, tetapi ada juga orang baik. Suatu hari, seorang gadis cantik merasa kasihan pada Raja gila dan memberinya sejumlah uang. Raja gila tidak menginginkannya, karena dia tidak bisa melindungi uang itu, jadi dia hanya meminta makanan. Gadis itu melihat beberapa pengemis tua sedang melihat-lihat dan memperhatikan bekas luka di tubuh Raja gila itu. Ia merasa kasihan padanya dan mengambil uang itu untuk membeli roti. Untuk memastikan makanannya tidak direbut, gadis itu menunggu hingga Raja gila selesai makan sebelum pergi. Karena gadis itu berpakaian mewah, para pengemis yang berwajah buruk di sekelilingnya tidak berani mendekatinya, karena takut menyinggung perasaannya dan menyebabkan kematiannya sendiri. Gadis itu tinggal sementara di kota kecil ini dan sering bersedekah kepada Raja gila. Kebaikan ini selalu diingatnya. Semua hal baik pasti berakhir. Gadis itu pergi, dan Raja gila menyaksikan kepergiannya setelah 1000 tahun. Saat mereka bertemu lagi, sang Raja gila mengenali mantan dermawannya itu sekilas dan sangat gembira. Setelah mengobrol, gadis itu pun teringat akan pengemis kecil di masa lalu dan terkejut. Setelah saling mengenal, ia perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya dan keduanya pun menjadi teman. Setelah itu, gadis itu berharap mendapat bantuan dari Raja gila untuk membantunya mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sang Raja gila setuju tanpa ragu dan bertempur di seluruh dunia demi gadis itu, menyingkirkan banyak masalah. Bertahun-tahun berlalu, dan gadis itu mewujudkan mimpinya dan diberi gelar kekaisaran, Jiyao. Permaisuri Jiyao naik tahta, bersyukur atas bantuan Raja gila. Tanpa Raja gila, posisinya kemungkinan besar akan tidak stabil. Terlebih lagi, Raja gila sendiri sangat kuat. Ketika mereka bersaing untuk membuktikan kebenaran mereka, Raja gila langsung mengalah hanya untuk membalas budi atas makanan yang pernah diterimanya di masa lalu. Apa yang kamu inginkan? Saat dia naik tahta, Permaisuri Jiyao bertanya. Setelah berpikir lama, Raja gila mengangkat sudut mulutnya. Senyumnya tampak konyol, tetapi juga mengandung sedikit makna jenaka. Sejak saat itu, seorang pengemis tua yang memegang baskom batu giok sering bepergian keliling Tiongkok, meminta barang-barang dari berbagai sekte abadi dan agama kuno. Ada 4 karakter besar terukir di baskom giok, mengemis atas perintah kekaisaran. Pola kekaisaran berkilauan dengan cahaya merah muda, membanjiri langit. Sobat, kau mengemis atas perintah kaisar. Kau benar-benar hebat. Belum lagi baskom giok kekaisaran, kekuatan Raja gila sendiri sudah cukup untuk menjadikannya orang nomor 1 di bawah Kaisar Agung. Alasan mengapa dia meminta perintah dari Permaisuri Jiyao adalah karena dia perlu meminta makanan dengan cara yang masuk akal. Raja gila bisa saja menyembuhkan kegilaannya, tetapi dia tidak melakukannya. Hidup di dunia seperti itu, menjadi sedikit gila mungkin bukan hal yang buruk. Adegan berubah ke lantai 3 Menara Tiansu. Chen Qingyuan mengenali identitas Raja gila dan kelopak matanya terus berkedut. Orang ini adalah seorang kultivator fisik tingkat atas, tetapi otaknya tidak begitu bagus dan dia sangat gila. Hukum waktu di Menara Tiansu sungguh luar biasa. Tak satu pun kehendak para pahlawan yang digambarkan di sana sederhana, semuanya legendaris. Kehendak Raja gila menjadi nyata. Sambil memegang tongkat kayu, ia menusuk tanah dan perlahan mendekati Chen Qingyuan. Tatapannya tajam, dan ia memancarkan aura dominasi yang kuat, seolah-olah ia bisa menyerang kapan saja. Merasakan penindasan yang dibawa oleh Raja gila, Chen Qingyuan agak gugup. Sang Raja gila berhenti, perlahan mengangkat tongkat kayu di tangannya, meninggalkan tanah, dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di mata Chen Qingyuan, dan dia berkata, "Tunggu sebentar."
Setelah dihentikan, Raja Gila benar-benar menghentikan tindakannya dan menatap Chen Qingyuan dengan linglung. Waktu merupakan hal terpenting dan tidak boleh disia-siakan. Chen Qingyuan takut Raja Gila akan tiba-tiba menyerang, jadi dia segera mengeluarkan sejumlah besar batu roh dari cincin Sumeru dan meletakkannya di depan Raja Gila. Melihat batu roh bermutu tinggi yang tersebar di seluruh tanah, jumlahnya ada puluhan ribu. Raja Gila mengerutkan kening, campuran ketidakpuasan dan kebingungan. Ekspresinya seolah bertanya, apa-apaan ini? Bukankah begitu? Chen Qingyuan berpikir dalam hati. Untuk memverifikasi tebakannya, Chen Qingyuan mengeluarkan semua perak dan uang dari sudut tas Qian Kun yang telah lama ditinggalkan. Dulu, ketika saya bepergian keliling dunia, ketika saya pergi ke tempat-tempat kecil, saya selalu harus membawa sejumlah mata uang asing. Ketika setumpuk perak dan uang diletakkan di depannya, ekspresi Raja Gila berubah dengan jelas. Dia mendongak ke arah Chen Qingyuan, matanya menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terselubung, seolah bertanya, apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku? Itu semua milikmu. Chen Qingyuan memahami makna di mata Raja Gila dan berkata sambil tersenyum. Dengan izin Chen Qingyuan, Raja Gila mengumpulkan semua perak dan uang dan sangat gembira. Kemudian, Raja Gila membungkuk pada Chen Qingyuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak, kamu terlalu sopan. Chen Qingyuan membalas salam. Saat berikutnya, Raja Gila dengan gembira berjalan ke samping, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap putih dan kembali ke sungai waktu yang panjang. Benarkah? Aku sangat pintar. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri, mengambil kembali batu roh di tanah, menatap Fang Qi yang meninggalkan Raja Gila, dan benar-benar mengagumi dirinya sendiri. Apa yang terukir di tulang kita tidak dapat dihapus bahkan oleh hukum waktu. Asal uangnya cukup, Raja Gila berkata dia tidak akan peduli. Demi uang, aku tak punya nyali untuk melawan dermawanku. Kalau harganya masuk akal, aku akan langsung mengaku kalah. Aku X. Di luar gedung Tiansu, Xiao Jing bisa melihat situasi di dalam gedung. Ia tertegun dan mengumpat beberapa kali, ini juga mungkin, aku tidak mengerti. Belum lagi Xiao Jing tidak bisa mengerti, kecerdasan spiritual Menara Tiansu juga sangat tertekan. Sungguh menjijikkan. Chen Qingyuan menunggu beberapa saat, tetapi tangga itu masih belum muncul. Mungkinkah pertempuran ini tidak dihitung? Setelah berpikir sejenak, kebijaksanaan spiritual Menara Tiansu akhirnya memutuskan untuk lulus. Apapun cara untuk lulus ujian, pada akhirnya keputusan ada di tangan Chen Qingyuan. Lebih seperti itu. Melihat tangga yang muncul, Chen Qingyuan tersenyum kecil. Menara Tiansu, lantai 4. Level selanjutnya tidak akan memungkinkan Chen Qingyuan untuk curang. Jika situasi di lantai 3 muncul kembali, kecerdasan Menara Tiansu tidak akan mampu menahannya. Namun, lawan yang dipilihnya selanjutnya adalah orang-orang kejam di sungai waktu yang panjang. Dia membunuh orang seperti orang gila dan kejam. Singkat kata, Chen Qingyuan harus dilucuti kulitnya. Xiao Suzi, apakah itu terhitung lulus ujian barusan? Di luar Menara Tiansu, Xiao Jing melayang di udara, sambil mengajukan suara penuh pertanyaan. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun muncul entah dari mana, memegang batu roh yang sangat berharga di tangannya dan perlahan-lahan mengunyahnya. Anak laki-laki ini adalah perwujudan dari kebijaksanaan spiritual Menara Tiansu. Tubuh Xiao Jing adalah seorang prajurit kekaisaran, dan Menara Tiansu adalah kuil waktu yang dibangun oleh Kaisar Taiwei kuno, jadi kedua belah pihak secara alami saling mengenal. Apa yang bisa kita lakukan? Xiao Suzi mendengus pelan, dia tidak bisa membiarkan Chen Qingyuan melakukannya lagi. Raja Gila adalah jenderal tertinggi di bawah komando permaisuri Jiao. Dia menyerah demi sejumlah uang. Ini, ekspresi Xiao Jing cukup beragam. Dia mengeluh, aku tidak bisa menerima ini. Jangan khawatir, saudari, situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi. Xiao Suzi tampak seperti anak kecil, tetapi sebenarnya ia telah hidup selama jutaan tahun. Melalui kekuatan hukum waktu, ia telah menyaksikan sosok-sosok heroik dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan Menara Tiansu dimulai kembali, dan Xiao Suzi dan Xiao Jing banyak berbicara dan sangat bahagia. Meskipun keduanya sudah saling kenal, Xiao Jing tidak boleh ikut campur dalam urusan Menara Tiansu. Ini aturannya. Di lantai 4, apakah Anda mengatur jejak waktu yang ditinggalkan oleh keberadaan itu? Xiao Jing sangat terkejut dan gugup menghadapi lawan yang akan dihadapi Chen Qingyuan nanti. Kaisar Changjue. Xiao Suzi berhenti memakan batu roh, cahaya redup muncul di kedalaman matanya yang jernih, dan nada suaranya menjadi sangat hormat. Lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu, ada seorang kaisar legendaris. Gelar, Kaisar Changjue. Ia terlahir sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Cahaya ungu memancar sejauh 3 juta mil, menarik banyak guru top dari berbagai sekte dan aliran abadi, yang ingin menerimanya sebagai murid. Karena alasan ini, banyak orang kuat bertempur dalam waktu lama dan bertempur dengan sengit di langit dan di bumi. Para tetua kuno di wilayah Shenzhou maju satu demi satu. Demi menghindari kerusakan hubungan, mereka akhirnya memutuskan untuk membiarkan bayi yang baru lahir itu mengambil keputusan sendiri.
Jadi, sekelompok pria besar menunggu di dekat rumah anak itu selama beberapa tahun. Anak itu lahir dalam keluarga biasa yang tidak memiliki latar belakang apapun, dan kedua orang tuanya juga orang biasa. Mungkin karena leluhurnya melakukan banyak perbuatan baik, dan Dao Agung memberkati mereka dengan seorang anak, Qilin. Anak kecil, ikut kakek, ya, kau sangat ahli dalam ilmu pedang. Jika kau menerimaku sebagai muridmu, aku akan mengajarkanmu semua yang telah kupelajari. Ini adalah harta paling berharga dari tanah suci bulan kuno, Mutiara Gyeoksuan. Nak, jika kau mengangguk, aku akan memberikannya kepadamu. Mutiara ini akan melindungimu seumur hidupmu dan menjamin kedamaian keluargamu. Petik 2. Lebih dari 10 petinggi mengelilingi anak itu, dengan wajah ramah, dan menjanjikan berbagai bantuan. Bagaimana mungkin anak berusia 3 tahun tahu tentang senjata dan harta karun magis? Dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Mendengarkan sekelompok orang tua berceloteh, sungguh berisik. Ketika anak itu tertidur, tiba-tiba ia melihat seorang perempuan berpakaian hijau sedang makan manisan hauton di tempat yang tersembunyi dengan mata berbinar-binar. Ia berlari menghampiri sambil berteriak, ya. Orang-orang yang berkuasa sudah mempunyai perjanjian sebelumnya bahwa mereka tidak boleh menggunakan cara apapun untuk menipu orang lain, dan semuanya tergantung pada takdir. Apa? Wanita berpakaian hijau itu memperhatikan bahwa anak itu telah datang kepadanya, matanya tertuju pada manisan buah hauton di tangannya. Wanita ini datang bersama orang yang kuat. Ia mendengar bahwa banyak camilan di dunia fana itu lezat, jadi ia membeli permen hauton untuk dicoba. Kamu mau makan? Wanita itu berjongkok dan menyerahkan permen hauton. Semua orang tercengang menyaksikan adegan ini. Harta karun paling berharga dan seni sakral tertinggi tak mampu menggerakkan anak itu. Namun, buah hau manisan yang tak berharga memikat hatinya. Mustahil. Tepat ketika semua orang tercengang, seorang lelaki tua berkata dengan gembira, anak ini telah memakan permen hau milik muridku, dan jelas sekali dia memiliki hubungan dengan tanah suci Guangyuan. Sekalipun orang-orang berkuasa tidak senang, mereka tetap tidak mengingkarinya. Buatlah sumpah terlebih dahulu dan jangan mengingkari perjanjian. Dengan cara ini, tanah suci Guangyuan menipu kaisar masa depan dengan permen hauton. Kesepakatan ini adalah yang paling menguntungkan sepanjang sejarah, tidak diragukan lagi. Tanah Kaisar Changjue sangat datar dan pada dasarnya tidak terhalang. Dia menekan rekan-rekannya dan menjadi tak terkalahkan. Dia adalah seorang laki-laki yang sombong dan angkuh, lalu naik tahta. Guangyuan adalah tanah suci yang telah makmur selama 100.000 tahun dan telah menarik orang-orang dari seluruh dunia untuk datang dan memberi penghormatan. Namun, tahun-tahun terakhir Kaisar Changjue sangat menyedihkan, ia dirasuki iblis. Agar tidak membawa bencana bagi dunia, ia memotong fondasi jalan kekaisaran dan meninggal dengan cara yang mengerikan. Hidupnya terlalu mulus, dan setelah naik tahta, ia berusaha mencapai umur panjang. Sayangnya, metode umur panjang itu sulit dipahami dan ilusif, dan terlepas dari upaya terbaiknya, ia tidak memperoleh apapun. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Changjue mengembangkan iblis dalam dirinya dan jatuh ke dalam jurang selangkah demi selangkah. Hou Beiling mendesah mendengar akhir dari Kaisar Changjue. Di lantai 4, udara diselimuti kabut. Seorang pria berbaju brokat gelap perlahan mendekat dari kejauhan. Dengan setiap langkah, seluruh ruang yang kacau itu tampak bergetar, dan hukum waktu pun berubah bersamanya. Melalui lapisan asap, Chen Qingyuan samar-samar melihat wajah pria berpakaian brokat. Suara langkah kaki itu terdengar sampai ke telinganya, dan suara itu seperti mengandung kekuatan aneh, yang menghantam jiwanya. Perasaan tertekan ini membuat Chen Qingyuan merasa sedikit tercekik. Siapa ini? Chen Qingyuan menyipitkan matanya sedikit, menunggu lawan mendekat. Ketika kabut putih sedikit menghilang, Chen Qingyuan akhirnya melihat wajah lawannya dengan jelas. Ia memiliki temperamen yang luar biasa, seperti seorang abadi yang terbuang. Karena tidak ada yang istimewa tentangnya, Kaisar Changjue tidak dapat dikenali untuk saat ini. Namun yang pasti lawan yang ada di lantai 4 ini pastilah sangat mengerikan, dan akan lebih kuat dari para hero sebelumnya. Dentang, terdengar siulan panjang seorang prajurit, dan tombak hitam muncul di tangan Kaisar Changjue. Badan senjatanya diukir dengan pola naga dan terbuat dari tulang naga. Menatap pola dao pada tombak hitam itu, tatapan mata Chen Qingyuan terpaku, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbisik kaget, matanya berkedip tanpa henti, tombak Longyan, dia adalah Kaisar Changjue. Buku-buku kuno memiliki catatan rinci tentang kemunculan tombak angsa naga. Chen Qingyuan memiliki ingatan fotografis dan langsung mengenalinya, sehingga dapat menyimpulkan asal-usul lawannya. Senjata kelahiran Kaisar Changjue. Kemudian, setelah naik tahta, ia menggunakan berbagai batu permata halus untuk meningkatkan kualitas senjata tersebut dan menjadikannya senjata kekaisaran. Orang yang luar biasa. Ini adalah kaisar muda pertama yang Chen Qingyuan temui, dan dia merasa sangat gugup. Zeng, pedang Bai Jue di tangannya seakan merasakan napas lawan yang kuat, dan terus berdering. Tak ada rasa takut, hanya antisipasi.
Chen Qingyuan memanggil. Kaisar Changjue memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ia bergerak cepat, memegang pistol di tangan kanannya, dan menusuk dengan ganas. Tombak itu bagaikan seekor naga, menyerang dengan ganas, bagai air terjun yang deras, tak terhentikan. Chen Qingyuan menggunakan keterampilan pedangnya, dan ribuan bayangan pedang membentuk formasi pedang di depannya, seberat gunung. Dentang. Dalam sekejap, ujung tombak mendarat di atas formasi pedang, hukum-hukum saling terkait, dan raungan berlanjut. Kaisar Changjue memasang ekspresi acuh tak acuh, lalu ia menambahkan kekuatan kultivasi spiritualnya ke ujung tombaknya, menyebabkan ujungnya menembus setengah inci lebih dalam. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa retakan muncul pada formasi pedang, yang perlahan menyebar ke tempat lain. Melihat situasinya tidak baik, Chen Qingyuan segera mengurangi kekuatannya dan mengubah pendekatannya. Dentang. Suara tembakan terdengar sangat keras, dan formasi pedang itu runtuh, hendak menembus dada Chen Qingyuan. Chen Qingyuan menghindar ke samping, dan arah tombak berubah sedikit, sehingga melewati bahunya dan terluka. Sebelum Chen Qingyuan sempat menyerang, tombak angsa naga di tangan Kaisar Changjue menyerang lagi, dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Dia menghindar berulang kali dan menghindari titik-titik vital. Pusaran hukum yang ditimbulkan oleh kekuatan senjata itu memotong pakaian Chen Qingyuan, dan lebih dari selusin tanda berdarah kecil muncul di sekujur tubuhnya. Itu hanya cedera ringan, tidak serius. Namun, hal-hal tidak berjalan baik selanjutnya. Aura Kaisar Changjue melonjak, dan kemudian matahari yang aneh muncul, menggantung di langit dengan api yang menggantung ke bawah, seolah-olah memiliki kekuatan yang mengerikan untuk membakar segalanya, dan langsung menyelimuti area tempat Chen Qingyuan berada. Chen Qingyuan memadatkan formasi pedang, dan ribuan aura pedang mengelilingi tubuhnya, membentuk bola besar yang menghalangi sebagian besar energi matahari di luar formasi pedang. Kaisar Changjue tidak memberi Chen Qingyuan kesempatan untuk bernapas. Ia menggenggam tombak Longyan erat-erat dengan kedua tangan dan menusukkannya lebih dari 10 kali berturut-turut, semuanya mengenai inti formasi pedang, menyebabkan formasi pelindung yang dibentuk oleh ribuan aura pedang langsung runtuh. Ledakan. Formasi pedang hancur, dan matahari yang menggantung di atas mengunci Chen Qingyuan, mencurahkan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, tubuh Chen Qingyuan mulai terbakar, dan area dalam radius bermil-mil yang tak terhitung jumlahnya menjadi lautan api. Anehnya, lautan api ini berwarna biru tua, seolah-olah berasal dari dunia bawah. Kelihatannya panas, tetapi sebenarnya sangat dingin. Ledakan. Chen Qingyuan mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, menciptakan pusaran ruang di depannya. Sebagian energi matahari ditelan oleh pusaran, mengurangi tekanan Chen Qingyuan. Akan tetapi, hal ini hanya memperlambat, bukan menyelesaikannya. Terlebih lagi, Kaisar Changjue tak mau diam, serangannya cepat dan dahsyat. Kali ini, ia berdiri di atas mereka, memegang tombak dengan kedua tangan, dan menebas sekuat tenaga. Ledakan. Melihat ini, Chen Qingyuan segera mengangkat pedangnya secara horizontal, cahaya pedang menjadi lebih terang, dan badai bergulung di atas kepalanya. Namun, Kaisar Changjue tak terhentikan dan menghancurkan semua kekuatan pedang yang menghalangi jalannya. Kekuatan tombak itu bagaikan jutaan gunung raksasa yang menekannya, dan mendarat dengan kokoh di pedang Jue Bintang 7. Pedang itu tenggelam dengan cepat dan langsung jatuh ke tanah, dengan seluruh bilah pedang tertancap di dalamnya. Tombak itu jatuh dengan cepat dan mengenai bahu Chen Qingyuan. Ledakan. Dengan bunyi, gedebuk tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba ambruk, ia membungkuk dan berlutut dengan satu lutut. Tulang bahunya hancur, dan daging serta darahnya kabur. Tangan kanan yang memegang pedang tampak gemetar hebat. Bagaimana mungkin seorang kultivator dewa biasa mampu menandingi kekuatan penuh serangan Kaisar Changjue? Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya dapat dengan mudah membuat banyak kultivator tahap fusi mundur, bahkan takut untuk menyentuhnya. Batasan tahap kedewaan seorang kaisar memang mengerikan. Kaisar Changjue tidak berhenti, tetapi masih mengumpulkan kekuatannya, berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Chen Qingyuan secara langsung. Meskipun ditekan oleh Kaisar Changjue dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Chen Qingyuan tidak panik atau gelisah. Ada cahaya tenang yang mengalir di matanya yang dalam, dan bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Acuh tak acuh, sampai ekstrim. Begitu memasuki kondisi pertarungan sesungguhnya, Chen Qingyuan tampak seperti orang yang berbeda. Matanya tenang bagaikan air, tidak ada emosi di wajahnya, sedingin es. Aura di tubuhnya mulai berubah perlahan, dan beberapa helai hawa dingin menyebar dari tubuhnya, yang tampaknya membuat bayangan aneh matahari yang menggantung tinggi di atas sedikit bergetar. Kekuatan bayangan aneh itu sedikit mereda, dan ia tidak berani mendekat lagi seperti sebelumnya. Kaisar Changjue menyadari perubahan abnormal pada tubuh Chen Qingyuan, mengerutkan keningnya sedikit, lalu menuangkan seluruh kekuatan spiritual dahsyat di tubuhnya ke dalam tombak angsa naga, tidak ingin memberi Chen Qingyuan ruang untuk melawan. Akan tetapi, semakin Kaisar Changjue menindasnya, semakin terungkap sisi lain Chen Qingyuan. Tulang Tao tertinggi di tubuhnya tampaknya telah terbangun dari tidur panjang, memancarkan cahaya keemasan yang samar dan aneh.
Kekuatan tulang Tao kuno perlahan mengalir ke seluruh tubuh Chen Qingyuan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa bahu Chen Qingyuan yang terluka mulai pulih, dan tangan kanannya yang gemetar, menjadi tidak bergerak. Kedalaman di matanya menjadi lebih intens. Retakan. Chen Qingyuan masih setengah berlutut di tanah, sementara Kaisar Changjue berdiri tinggi di udara, memegang erat tombak angsa naga di kedua tangan, menekannya dari kejauhan. Akan tetapi, Kaisar Changjue mempunyai ilusi yang terus berkembang. Seolah-olah Chen Qingyuan tidak setengah berlutut, melainkan berdiri tegak, sejajar dengan dirinya. Ledakan. Suara hentakan keras menghancurkan lantai, dan banyak retakan muncul, menyebar jauh. Sebuah retakan samar muncul pada matahari aneh di langit. Kaisar Changjue, sang ahli penglihatan, langsung merasakan situasi dan merasa ada yang tidak beres. Saat berikutnya, Chen Qingyuan mulai berdiri. Bum bum bum. Bagaimana mungkin Kaisar Changjue membiarkan Chen Qingyuan melawan dan berdiri? Ia terus menambah kekuatan, dan tekanan tak terlihat itu datang lagi, menyebabkan tubuh Chen Qingyuan sedikit gemetar. Tentu saja, itu hanya getaran kecil. Jika Anda masih ingin menekan Chen Qingyuan, tidak ada kemungkinan. Zeng, Chen Qingyuan perlahan berdiri, beban berat di pundaknya masih terasa. Tanpa sepatah kata pun, ia menatap Kaisar Changjue di atasnya. Pedang Bai Jue yang tertancap di lantai berdentang beberapa kali sebelum kembali ke tangannya. Desir, dia berdiri dengan pedang di tangan dan melambaikan tangannya. Pedang itu menyambar, menghancurkan kekuatan penindasan Kaisar Changjue, dan memaksa Kaisar Changjue untuk segera beralih dari menyerang ke bertahan, sambil memegang tombak angsa naga secara horizontal di depannya. Ledakan. Kekuatan pedang itu begitu dahsyat sehingga memaksa Kaisar Changjue mundur cepat, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bayangan seperti matahari di atas juga hancur berkeping-keping, dan tekanan yang luar biasa surut bagai air pasang. Ambil langkah maju dan naik ke dalam kehampaan. Chen Qingyuan memandang ke bawah dari atas, matanya yang dalam dan gelap tertuju pada Kaisar Changjue yang telah mundur di kejauhan, rambut panjangnya berkibar dan pedangnya berdentang. Ketiga kekuatan dalam tubuh menyatu dengan tulang Dao tertinggi dan mulai mendekati batas yang tampak dekat, tetapi sebenarnya cukup jauh. Pada saat ini, Chen Qingyuan bagaikan seorang raja yang berdiri di puncak dunia, dengan hukum 3000 cara besar samar-samar mengelilinginya. Pecahan-pecahan hukum kuno terjalin pada pedang, dan matanya bagaikan jurang, menyembunyikan perubahan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran dahsyat 300.000 tahun yang lalu, mungkin Chen Qingyuan terlihat seperti ini. Meskipun belum naik tahta, ia sudah memiliki keagungan seorang raja, memandang dunia dan mengarahkan pedangnya ke jalan raya. Pengingat, fungsi, pesan intranet, untuk pengguna yang masuk telah dioptimalkan. Kami dapat menerima dan membalas pesan Anda dengan segera. Silakan kunjungi pusat pengguna, halaman, pesan intranet, untuk melihatnya. Berdiri di puncak Kaisar Agung, Kaisar Taiwei kuno sangat mengagumi Chen Qingyuan atas tekadnya yang kuat. 300.000 tahun yang lalu, selama perang besar, kehendak Kaisar kuno di bawah jembatan ilahi menyaksikan Chen Qingyuan menyeberangi jembatan ilahi, pedangnya terarah ke sisi lain. Dengan tubuh fananya, ia hampir mengguncang hukum sisi lain alam semesta. Ini adalah reinkarnasi ke-9. Chen Qingyuan sekali lagi melangkah ke panggung dunia yang agung, hanya untuk melangkah ke jembatan ilahi, menyeberangi jurang tak berujung jembatan yang rusak, selangkah demi selangkah mendekati tanah terlarang, duduk di singgasana Kaisar, dan membuka era pamungkas bagi seluruh dunia. Kehendak Kaisar Taiwei kuno bersedia membantu. Tanah tua, kebijaksanaan spiritual para prajurit kekaisaran, Menara Tiansu, Del, semuanya adalah pemandu, berharap Chen Qingyuan dapat menghindari beberapa jalan memutar dan mencapai puncak sesegera mungkin. Sebab, penyesalan yang masih membekas dari sang kaisar kuno tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun lagi. Jika penyesalan itu hancur, tubuh kaisar akan runtuh. Saat itu, jembatan ilahi akan benar-benar runtuh, dan generasi mendatang kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan di sisi lain. Kerajaan Kaisar Agung akan selamanya menjadi legenda, tak tersentuh. Dentang, Kaisar Changjue menahan kekuatan pedang Chen Qingyuan, lalu ia mengibarkan benderanya dan momentumnya terus meningkat, mengembun menjadi substansi. Menghadapi kaisar muda itu, Chen Qingyuan tetap tenang. Tak ada satupun bayangan di wajahnya yang mampu membangkitkan gejolak emosi dalam dirinya. Tatapannya acuh tak acuh, satu tangan di belakang punggung, tangan lainnya memegang pedang, bagaikan seorang dewa yang turun ke bumi, dingin dan angkuh seperti salju. Sekalipun pakaiannya robek, itu tidak dapat menyembunyikan temperamen Chen Qingyuan yang luar biasa saat ini. Darah di sekujur tubuhnya benar-benar menambahkan aroma unik padanya, bagaikan dewa yang keluar dari neraka, yang dapat menakuti roh jahat yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan sekali pandang. Suara mendesing. Tiba-tiba, Kaisar Changjue menyerbu, meninggalkan beberapa bayangan di kehampaan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Chen Qingyuan, dengan tombak angsa naga di tangannya, hanya berjarak 10 kaki dari Chen Qingyuan. Chen Qingyuan tampaknya telah menangkap arah gerakan Kaisar Changjue dan berdiri diam. Saat tombak angsa naga hendak menyerang, ia mengangkat pedangnya untuk menangkisnya.
Sial, ledakan. Tombak angsa naga menembus pedang Bai Jue, senjatanya meraung, dan hukum pun rusuh. Lengan Chen Qingyuan setenang gunung, dan serangan kekuatan penuh Kaisar Changjue tidak dapat menimbulkan ancaman sedikit pun padanya. Dia mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, memaksa Kaisar Changjue mundur dan melepaskan tenaga, sehingga terhindar dari cedera. Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan menjelma menjadi dewa iblis yang tak terhentikan. Pedangnya muncul tanpa jejak, dan ia berhasil menguasai keadaan dalam sekejap, memaksa Kaisar Changjue mundur selangkah demi selangkah. Karena Kaisar Changjue telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual saat pertama kali menekan Chen Qingyuan, dia sekarang ingin mengubah situasi, tetapi dia tidak lagi memiliki fondasinya. Di sisi lain, setiap kali Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia menjadi lebih berani seiring berjalannya pertempuran, dan momentumnya tak terbendung. Cadangan energi spiritual dari fondasi tertinggi jauh melampaui para kultivator di alam bawah. Bahkan Kaisar Muda pun lebih rendah darinya. Setelah puluhan kali berpindah tempat, Kaisar Changjue tak lagi menunjukkan sikap dingin, kesepian, dan mendominasi seperti sebelumnya. Pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka tebasan. Chen Qingyuan memanfaatkan situasi dan mengejar tanpa meninggalkan jejak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Setiap sudut medan perang dipenuhi dengan niat pedang. Pergi! Chen Qingyuan berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, mengunci wilayah Kaisar Changjue. Dalam sekejap, pedang-pedang berjatuhan bagai hujan, menutupi langit dan bumi. Chen Qingyuan tidak lagi menghunus pedangnya. Ia berdiri di tempat yang tinggi, menunduk, matanya mengamati pemandangan berikut dengan acuh tak acuh. Energi spiritual dalam tubuh Kaisar Changjue hampir habis. Menghadapi hujan pedang, ia tak mampu menghentikannya. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghunus tombak angsa naga, ia tak mampu menahannya. Kemudian, cahaya pedang pertama menghindari pertahanan Kaisar Changjue dan menembus betisnya. Lalu, niat pedang kedua menebas punggungnya, dan yang ketiga. Perlahan-lahan, Kaisar Changjue tenggelam dalam hujan pedang, daging dan darahnya kabur, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Ketika hujan pedang mereda, hanya kerangka yang terlihat berdiri di tengah medan perang, dengan tombak panjang tertancap di sisinya. Dia adalah kaisar di masa mudanya, dengan kebanggaan yang tak terhentikan. Ia bisa kalah meski berdiri, tanpa takut, tanpa melarikan diri, tanpa mengemis belas kasihan. Jadilah orang yang bangga dan pantang menyerah, bahkan saat meninggal. Gemerincing, kekuatan hukum waktu mengalir masuk, membawa kedamaian ke medan perang yang dulunya dipenuhi hasrat membunuh. Mayat Kaisar Changjue pun lenyap, menjadi setitik debu di sungai waktu yang panjang. Melihat pemandangan itu, Chen Qingyuan tampak tenang dan kalem, tetapi hatinya bergejolak. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa dia begitu acuh tak acuh dan sombong. Yang pasti hatiku tetap sama seperti dulu dan tidak pernah berubah. Sejak saat itu, Chen Qingyuan benar-benar memasuki kondisi tempur yang berbeda dari sebelumnya. Hanya di bawah tekanan inilah ia dapat terus maju, selangkah demi selangkah mendekati batas kemampuannya. Hukum Menara Tiansu sangat istimewa, memungkinkan luka Chen Qingyuan pulih sepenuhnya dengan cepat, dan kekuatan spiritualnya yang terkuras pun terisi kembali. Tanpa ragu-ragu, Chen Qingyuan melangkah ke tangga dan mencapai lantai 5. Dia adalah lawan pada tingkat kelima adalah seorang biksu. Biarawan itu luar biasa tampan. Jika ia kembali ke kehidupan duniawi, ia pasti akan membuat banyak orang suci zaman dahulu menjadi gila. Wajahnya tanpa cacat, bagaikan ciptaan alam, luar biasa indahnya. Chen Qingyuan mengingat buku-buku kuno dan catatan sejarah dari zaman kuno, tetapi tidak menemukan informasi yang relevan. Mungkinkah itu tokoh yang lebih kuno? Mustahil. Begitu pikiran ini muncul, ia langsung ditepis oleh Chen Qingyuan. Di masa lalu, Kaisar Taiwei kuno melawan arus waktu, yang hanya terjadi jutaan tahun yang lalu. Menara Tiansu dibangun karena Taiwei, dan para pahlawan kuno yang terpahat di dalamnya pasti sudah lama sekali. Chen Qingyuan memperoleh sebuah buku sejarah kuno yang dapat ditelusuri kembali ke era yang lebih jauh, tetapi tidak ada informasi tentang biksu di depannya. Satu-satunya hal yang dapat kita buktikan adalah bahwa biksu ini bukan dari zaman dahulu, tetapi mungkin memang berasal dari zaman dahulu. Artinya, periode antara 300.000 tahun lalu dan 1 juta tahun lalu dikenal dalam sejarah sebagai zaman kuno. Biksu itu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Chen Qingyuan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Siapapun yang dapat diukir dan dilestarikan oleh Menara Tiansu pastilah bukan orang biasa. Di luar, Xiao Jing dan Ling Zi dari Menara Tiansu memperhatikan dengan saksama situasi pertempuran. Xiao Suzi, siapa orang ini? Xiao Jing terkejut melihat Chen Qingyuan mengalahkan Kaisar Changjue dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun kemudian ia berpikir, Chen Qingyuan pastilah luar biasa hingga diakui oleh para atasan. Melihat biksu dengan asal-usul misterius ini, Xiao Jing bertanya. Biksu suci yang menaklukkan setan, yang mempraktikkan ajaran Buddha dan Taoisme, adalah makhluk tertinggi. Xiao Suzi terlihat seperti anak laki-laki berusia 8 tahun.
Ia mengenakan ikat perut dan memiliki wajah merah muda yang lembut. Ia sangat imut. Ia mulai memperkenalkan asal-usul sang biksu, dengan rasa hormat yang mendalam di matanya. 900.000 tahun yang lalu, jembatan ilahi runtuh. Seorang biksu menembus batas Mahayana dan mendaki jembatan ilahi. Sejak jatuhnya Kaisar Taiwei kuno, bagian-bagian yang rusak telah muncul di jembatan ilahi. Seorang biksu kuno adalah orang pertama yang menembus batasan hukum agung dan melangkah ke jembatan ilahi. Kemudian, untuk menjelajahi pelopor jembatan ilahi, biksu kuno tersebut mendekati sisi lain tanpa batas. Sayangnya, karena umurnya yang pendek, biksu kuno itu akhirnya meninggal, hanya selangkah lagi. Sebelum kematiannya, biksu kuno itu membangun kuil 9 lantai untuk membimbing biksu masa depan dan membersihkan kabut di jembatan suci. Itulah sebabnya mengapa semakin banyak orang berkuasa di Senxiao di kemudian hari. Perayaan 100 meridian pernah terjadi di kuil kuno 9 lantai. Mayat seorang biksu kuno tanpa kepala ditempatkan di lantai pertama kuil. Di puncak lantai 9, kepalanya digantung. Saat itu, Chen Qingyuan dan yang lainnya juga melihat beberapa karakter kuno yang ditulis oleh biksu kuno. Aku ingin menggunakan daging dan darahku sebagai pemandu untuk membangun kuil Dharma, menghilangkan kabut, dan menghubungkan jembatan ilahi. Pada saat itu, para murid Buddha dari Sekte Buddha Tanah Timur naik ke kuil kuno, sementara yang lainnya diusir. Tidak seorang pun tahu apa yang dialami para murid Buddha di kuil kuno, dan Chen Qingyuan tidak pernah bertanya. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Sahabat perlu saling menghormati dan tidak menggali rahasia, yang akan menyakiti perasaan. Tidak diragukan lagi bahwa biksu kuno itu kuat. Kaisar kuno Taiwei menstabilkan titik tumpu jembatan ilahi dan mencegahnya hancur total. Biksu kuno tersebut merupakan pelopor dalam menghilangkan kabut, menyelamatkan generasi mendatang dari berbagai masalah, dan memberi mereka harapan. Jika jembatan suci itu tidak putus, biksu ini akan mampu membuktikan dirinya sebagai kaisar. Melalui kisah Xiao Suzi, Xiao Jing menyadari betapa mengerikannya biksu tua itu. Matanya dipenuhi emosi dan ia berbicara dengan penuh kekaguman. Selama jutaan tahun, jembatan ilahi yang rusak telah mengubur banyak pahlawan. Xiao Suzi mendesah pelan, lalu mulai mengunyah batu roh itu lagi. Rasanya renyah dan lezat. Keberadaan sosok agung yang mengamalkan kultivasi ganda Buddha dan Buddha sungguh langka. Gelar biksu suci penakluk setan tidak dipilih begitu saja. Pada zaman itu, tidak ada setan di dunia hanya karena dia. Di lantai pertama, biksu penakluk iblis dan Chen Qingyuan saling menatap, memancarkan cahaya Buddha yang lembut tanpa jejak aura ganas. Chen Qingyuan awalnya bersiap menghunus pedangnya untuk bertarung dengan biksu suci, tetapi dia tidak pernah menyangka situasinya akan berubah. Berdengung, biksu suci itu melambaikan lengan bajunya, lalu sebuah meja batu dan 2 kursi batu muncul di tengah-tengah kedua orang itu. Di atas meja, ada papan catur yang diukir dengan hukum alam. Dilihat dari situasinya, jelaslah bahwa mereka akan memutuskan hasilnya dengan bermain catur, berkompetisi dalam pemahaman mereka terhadap orang besar itu. Sang biksu suci melangkah maju, duduk, dan menunggu dengan tenang. Melihat hal ini, Chen Qingyuan menyimpan pedangnya dan duduk menghadap biksu suci itu, saling memandang. Gemerincing, sang pendeta suci mengambil langkah pertama. Tiba-tiba, cahaya keemasan redup muncul di papan catur, dan hukum alam menjerat keduanya, menyeret mereka ke dunia luar papan catur. Di sana, terdapat gurun pasir yang gersang, medan perang yang dipenuhi mayat, sungai tak bertepi, dan jurang tak berujung. Chen Qingyuan kehilangan kesadaran dan setelah beberapa saat, dia meletakkan sebuah bidak. Jadi, kedua belah pihak mulai bermain catur. Setiap kali bidak catur jatuh, kedua pemain akan tertelan oleh hukum papan catur dan memasuki dunia misterius satu demi satu. Hanya mereka yang telah memahami hukum dan prinsip dunia misterius yang berhak mengambil langkah selanjutnya. Datang dan datang, beberapa jam berlalu. Hanya ada beberapa bidak catur di papan catur. Permainan catur ini diperkirakan akan memakan waktu lama. Kesadaran Chen Qingyuan mengembara di berbagai ruang yang indah, dan dia sering mendengar beberapa suara Buddha yang rumit, tetapi dia tidak begitu memahami artinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan jumlah bidak catur di papan catur meningkat secara signifikan. Dia memejamkan matanya rapat-rapat dan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemui beberapa kesulitan. Dia memegang bidak catur itu dengan tangan kanannya yang sedikit gemetar, tidak tahu harus menaruhnya di mana. Biksu penakluk setan itu tidak mendesak siapapun, tetapi menunggu dengan tenang sambil menundukkan kepala. Beberapa hari kemudian, permainan berakhir. Chen Qingyuan dikalahkan. Aku membuka mataku dan kembali tersadar, keringat dingin memenuhi sekujur tubuhku, membasahi bajuku. Sang pendeta suci duduk di seberangnya, menangkupkan kedua tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, biksu suci itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan papan catur di atas meja kembali ke keadaan semula, tanpa meninggalkan satu buah pun. Jelaslah bahwa babak berikutnya akan terjadi. Hanya setelah mencapai puncak, Chen Qingyuan dapat meninggalkan Menara Tianshu. Jika tidak, dia akan terjebak di Menara Tianshu selamanya. Tidak menakutkan untuk kalah, teruslah berjuang.
Datang. Setelah memulihkan kekuatan mentalnya yang terkuras, tatapan mata Chen Qingyuan menjadi tegas dan dia bergerak sedikit lebih cepat. Biksu suci pembunuh iblis, yang tercetak oleh hukum waktu, berada di puncak tahap transformasi spiritual, menguasai Buddhisme dan Taoisme, serta memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Lebih lanjut, biksu suci ini memiliki pemahaman yang unik tentang hukum Dao Agung, sehingga sangat sulit untuk dilampaui. Chen Qingyuan memusatkan perhatiannya, mencoba menemukan cara untuk menerobos penghalang hukum biksu penakluk iblis sambil meningkatkan persepsi spiritualnya sendiri. Dilihat dari situasinya, Chen Qingyuan harus tinggal di lantai 5 untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, di luar Bei Huang, Akademi Daoyi, awan keberuntungan menyelimuti puncak akademi, dengan jejak Dao yang tak terhitung jumlahnya membentang hingga ke cakrawala. Semua orang di akademi mendongak, bingung dengan apa yang terjadi, dan berbicara di antara mereka sendiri. Untuk berjaga-jaga, para pemimpin puncak langsung mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Ledakan. Tiba-tiba, sebagian besar area terlarang di belakang Akademi Daoyi runtuh dengan suara yang sangat keras. Seorang lelaki tua berpakaian warna terang berjalan keluar dari asap dan debu selangkah demi selangkah, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya cerah dan dalam seperti jurang. Orang tua itu adalah Yu Chen, salah satu wakil presiden akademi dan guru junior Chen Qingyuan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, Yu Chen akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu manusia dan melangkah ke jembatan dewa. Hasilnya, ia benar-benar menjadi master jembatan dewa yang kuat, dan kekuatannya meningkat pesat. Yu tua, ketika semua orang memperhatikan sosok Yu Chenqi, mereka tidak lagi gugup dan sangat bahagia. Formasi perlindungan sekte disingkirkan dan sekelompok orang berkumpul di sekitarnya. Lao Yu, selamat. Sungguh menyenangkan bahwa matahari telah kembali dari celah gunung. Garis antara Mahayana dan jembatan ilahi telah menghentikan begitu banyak kultivator di dunia. Para eksekutif senior memandang Yu Chen dan mendapati ada beberapa aura yang lebih halus dan lembut di tubuhnya. Mereka mengira dia mungkin sukses, jadi mereka buru-buru memberi selamat kepadanya. Ada banyak orang di puncak Mahayana di Akademi Daoyi, dan mereka memandang Yu Chen dengan iri dan kagum. Wow, Yu Chenqi tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan memberi hormat kepada teman-teman lamanya sebagai balasan. Setelah tertawa dan berceloteh sebentar, Yu Chenqi mulai bertanya tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Setelah membicarakan hal ini, kegembiraan di wajah semua orang berangsur-angsur memudar, dan mereka menjadi sangat tertekan. Melihat ekspresi semua orang berubah, Yu Chen mencium sesuatu yang aneh dan menoleh ke arah temannya, Lao Lin, apakah ada yang salah dengan Qingyuan? Lin Wenchou dan Yu Chenqi keduanya adalah wakil presiden dan telah saling kenal sejak kecil. Pada saat ini, Lin Wenchou yang selalu banyak bicara, ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Bicaralah. Wajah Yu Chen serius dan dia menekankan satu kata. Aduh. Lin Wenchou menghela napas dan menceritakan kembali semua yang terjadi baru-baru ini, sejak kau dan dekan mengasingkan diri, situasi dunia berubah drastis. Dugu senior dari Sekte Qing melarikan diri ke jurang iblis. Setelah setengah jam, Yu Chenqi memiliki pemahaman umum tentang peristiwa penting dalam beberapa tahun terakhir. Semua orang malu dan terdiam sambil menundukkan kepala. Yu Chen terdiam cukup lama. Tatapannya tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya berkobar. Aura yang terpancar dari tubuhnya menjadi sedikit lebih dingin. Dia mengeluarkan sepanci anggur dari Sumeru Ring, meneguknya beberapa kali, lalu berjalan maju. Lao Yu, kamu mau pergi kemana? Lin Wenchou sangat memahami temperamen teman lamanya, ia suka teh dan jarang minum alkohol. Ia minum banyak alkohol tepat setelah meninggalkan Bea Cukai hari itu, yang berarti ia pasti sedang marah dan gelisah. Orang-orang tua itu menindas murid kesayanganku. Sebagai guru mereka, tentu saja aku harus pergi dan meminta penjelasan. Yu Chenran membenci orang-orang munafik itu, dan lebih membenci dirinya sendiri karena tidak membantu Chen Qingyuan di saat kritis, menyebabkan dia terpaksa bersembunyi di tanah lama, dan dia tidak tahu apakah dia aman. Setelah berkata demikian, ia melesat pergi terbawa angin, sambil menimbulkan kepulan debu. Semua orang memandang Fang Qi saat Yu Chenran pergi, mengerti tetapi juga sedikit khawatir. Meskipun Yu Chenran mencapai jembatan ilahi, ada terlalu banyak master tersembunyi yang kuat di negara kekaisaran, dan mudah baginya untuk menderita kerugian. Biarkan dia pergi. Banyak orang khawatir Yu Chenran telah disergap dan ingin campur tangan, tetapi Lin Wenchou menghentikan mereka, dia memiliki kemarahan di hatinya dan dia harus melampiaskannya. Awalnya, Lin Wenchou ingin menghentikan Yu Chenran dari bertindak impulsif, tetapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, mengubah pikirannya. Siapa yang dapat menyampaikan pesan yang dapat membuat Lin Wenchou berubah pikiran? Jawabannya jelas. Suara mendesing. Yu Chenran minum sambil menerobos kehampaan untuk bergegas melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ia menggunakan susunan teleportasi yang menghubungkan wilayah bintang-bintang makmur utama untuk mencapai Laut Bintang Kekacauan dalam waktu sesingkat mungkin. Segera setelah itu, ia menyeberangi laut perbatasan sendirian dan langsung menuju negara kekaisaran.
Setelah beberapa waktu, Yu Chenran muncul di wilayah Tanah Suci 7 Ding. Wilayah Bintang Libing merupakan satu dari 9 wilayah paling makmur di negara kekaisaran. Tanah Suci 7 Ding, kekuatan tertinggi di dunia, pernah mengepung Sekte Qing. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan? Hari ini, sekelompok biksu dari Tanah Suci Qiding bersiap untuk keluar, tetapi dihentikan oleh Yu Chenran. Akademi Daoyi, Yu Chenran. Begitu dia selesai berbicara, Yu Chenran menamparnya dengan keras, menghempaskan semua orang itu dan mengirim mereka kembali ke Tanah Suci. Untuk sementara waktu, Tanah Suci Qiding menghadapi musuh yang tangguh. Yu Chenran duduk di atas awan, menghadap Tanah Suci. Hanya ada satu tujuan datang ke sini, menginjak-injak reputasi Tanah Suci 7 Ding, dan tidak seorang pun diizinkan keluar. Tak peduli tua atau muda, siapa saja yang keluar akan dipukuli. Jika Anda bertemu seseorang yang berbicara kasar, tidak masalah jika Anda membunuhnya. Rekan Taois Yu, mengapa ada perseteruan antara Akademi Daoyi dan Tanah Suci Qiding? Para petinggi Tanah Suci bertanya dengan keras. Chen Qingyuan adalah muridku. Yu Chenran meminum anggurnya dan melolong panjang. Ledakan. Suaranya bagaikan guntur yang menggetarkan langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang bisa melihat dari tindakan Yu Chenran bahwa dia jelas ada di sini untuk membalas dendam. Hubungan antara Yu Chenran dan Chen Qingyuan bukanlah rahasia, dan Anda dapat mengetahuinya dengan sedikit penyelidikan. Kalau ada apa-apa, ayo kita duduk dan bicarakan baik-baik. Jangan ribut-ribut. Sang Dewa Suci 7 Kuali maju ke depan, tampak ramah di permukaan tetapi menahan ketidakpuasan di dalam hatinya. Kita tidak punya apapun untuk dibicarakan. Yu Chenran mencibir. Setelah berkata demikian, ia memasang penghalang di sekelilingnya, kalau tidak, suara lalat akan masuk. Setelah berabad-abad, mereka masih menghalangi pintu. Hal ini membuat semua orang di Tanah Suci Qiding sangat marah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wajah mereka muram dan mereka mengumpat dengan keras. Meskipun Yu Chenran marah, dia masih tahu batasnya. Tanah suci tertinggi ini, yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, memiliki fondasi yang tak terduga. Jika perang pecah, Yu Chenran tidak akan memperoleh keuntungan apapun, dan itu juga akan menarik orang-orang kuat dari seluruh penjuru, sehingga menempatkan dirinya dalam jalan buntu. Jika mereka tinggal memblokir pintu, Tanah Suci 7 Ding tidak perlu memindahkan harta karun sekte tersebut, mereka juga tidak akan punya muka untuk meminta bantuan dari semua pihak. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh pelosok negara kekaisaran dan menimbulkan keributan. Tak seorang pun di Tanah Suci 7 Ding bisa meninggalkan rumah, karena mereka benar-benar dipermalukan. Beberapa orang mencoba menyelinap lewat pintu belakang, namun ditangkap oleh Yu Chen dan dipukuli. Selalu ada orang-orang bodoh tak kenal takut di internet yang memaki Yu Chenqi dengan kata-kata kasar. Maka, Yu Chenqi mengakhiri hidupnya untuk membuatnya mengerti bahwa ia akan bertanggung jawab atas ucapannya yang salah. Kematian beberapa orang tidak berarti apa-apa bagi Tanah Suci 7 Ding. Tanah Suci lebih peduli dengan reputasinya sendiri dan tidak akan membiarkannya diinjak-injak. Setelah berbulan-bulan kebuntuan, para pemimpin Tanah Suci 7 Ding dengan suara bulat sepakat untuk mengerahkan artefak suci sekte untuk memaksa Yu Chenzu kembali. Jika mereka terus seperti ini, bagaimana prestise sekte tersebut? Dengan demikian, pertempuran besar pecah antara Tanah Suci Qiding dan Yu Chenzu. Setelah mencapai jembatan ilahi, Yu Chen menghadapi serangan dahsyat dari Tanah Suci 7 Kuali dengan mudah. Ketika menghadapi situasi yang luar biasa, ia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan dan mundur. Ketika Tanah Suci Qiding mengira lelucon telah berakhir, Yu Chen muncul lagi. Datang dan pergi, lagi dan lagi. Tanah Suci Qiding menghabiskan banyak sumber daya tetapi tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yu Chen. Karena Yu Chen selalu meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, bahkan jika Tanah Suci menggunakan kartu trufnya, akan sulit untuk menjebaknya. Sungguh dosa. Para pemimpin tertinggi Tanah Suci menjadi gila, menatap ke langit dan mendesah, dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Sebagai upaya terakhir, Tanah Suci Qiding mulai mencari bantuan dari sekte lain, dan bahkan makhluk tersembunyi yang kuat di alam Kunlun. Akan tetapi, masing-masing sekte menyatakan ketidakmampuan mereka untuk berbuat apa-apa, dan alam Kunlun tidak memberikan tanggapan sama sekali. Mengapa demikian? Bukankah kita sepakat untuk menghadapi kesulitan bersama? Perjanjian sebelumnya hanya terbatas pada urusan Qingzong. Alasan mengapa makhluk-makhluk teratas di alam Kunlun tidak muncul adalah karena mereka takut. Dekan Akademi mengirimkan pesan telepati untuk memperingatkan alam Kunlun. Jika mereka berani menyerang Yu Chen, semua orang akan celaka. Tak seorang pun akan selamat. Tak seorang pun meragukan perkataan Dekan Yi dan mereka gemetar ketakutan. Bagaimanapun, Yu Chen tidak memengaruhi situasi di negara kekaisaran. Dia hanya kehilangan muka. Dia hanya bisa menahannya. Bencana total telah tiba, dan sekelompok orang tua yang berdiri di dataran tinggi masih ingin bertahan hidup, membiarkan Yu Chen membuat keributan tanpa menimbulkan gelombang besar. Setelah berputar-putar di Tanah Suci 7 Ding dalam waktu yang lama, Yu Chen mengubah targetnya. Tidak ada tebing. Sekelompok kultivator lain akan menghadapi masalah besar.
Mereka tidak bisa melawan atau tidak melawan. Berbekal pengalaman sebelumnya di Tanah Suci Tujuh Kuali sebagai pelajaran, Tebing Wuyu mengumumkan bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki gunung, dan seluruh sekte mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kapan Yu Chen akan pergi, dan kapan Wu Qiuya akan mengangkat formasi penyegelan di gunung? Yu Chen Qi benar-benar tidak tahu harus berbuat apa mengenai hal ini dan tertegun sejenak. Setelah mendengar berita ini, para pemimpin senior Tanah Suci Tujuh Ding tercengang, bertanya-tanya mengapa mereka tidak memikirkan metode ini. Yu Chen Qi tidak akan menghalangi pintu selama sisa hidupnya, paling-paling dia hanya akan menjijikkan untuk sementara waktu. Dengan gunung yang tertutup rapat, Yu Chen tentu tidak akan berani menerobos formasi dan menyerang. Begitu mereka melakukannya, situasinya akan berubah. Pasukan teratas pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk memobilisasi sumber daya mereka dan menekan mereka. Betapa bodohnya. Beberapa tetua Tanah Suci Tujuh Ding bergumam pelan, sambil mengutuk diri mereka sendiri. Itu bukan kebodohan, tapi kekeras-kepalaan. Dia telah menduduki jabatan tinggi selama ratusan ribu tahun dan tidak pernah memikirkan cara yang tidak langsung. Chen Qingyuan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah bermain catur selama beberapa bulan, saya kalah 7 kali. Ini adalah ke-8 kalinya. Mata Chen Qingyuan sangat jernih. Papan catur penuh dengan bidak catur, lebih banyak daripada permainan sebelumnya. Situasi di papan catur makin memanas, seakan-akan ada dua pasukan yang sedang bertempur, asap mengepul dan gunung-gunung serta sungai-sungai berlumuran darah. Gemerincing, mata Chen Qingyuan berkilat, dan Heizi melakukan pembunuhan fatal. Seketika, ia membuka mata dan menatap lurus ke arah biksu penakluk iblis di hadapannya. Semakin lama ia menatap, semakin ia merasa familiar. Tiba-tiba, ia teringat biksu tua tanpa kepala dari pesta 100 Meridian. Selain itu, ia juga mencium bau yang tak asing pada sang pendeta suci. Kata ini memiliki arti yang sangat mirip dengan kata Fou dalam nama teman baik saya Dongtu Fozi. Pengikut Buddha di timur kemungkinan besar memiliki hubungan mendalam dengan biksu suci kuno ini. Setidaknya, dia mewarisi warisan dari biksu suci, jadi auranya sangat mirip. Bahkan, menebak hal ini, pupil mata Chen Qingyuan membesar saat ia menatap biksu suci yang duduk di depannya. Matanya dipenuhi gelombang aneh, membuatnya sulit untuk tetap tenang. Kali ini, saya akhirnya memenangkan permainan catur. Sebelum Chen Qingyuan dapat mencium bau yang tak asing pada biksu suci itu, lingkungan di sekitarnya berubah. Sosok biksu suci itu perlahan-lahan menjadi kabur dan lenyap bagai asap. Meja batu dan papan catur juga menghilang. Sebuah tangga transparan menuju lantai 6 tiba-tiba muncul. Dia menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, tetap diam. Chen Qingyuan menekan keraguannya dan berhenti memikirkannya untuk sementara waktu. Yang terpenting saat ini adalah mendaki selangkah demi selangkah dan mencapai puncak menara Tiansu. Tenangkan pikiranmu, pulihkan kekuatan mentalmu, dan teruslah maju. Begitu Anda mencapai lantai 6, Anda akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Kemauan muda seorang kaisar kuno sudah cukup untuk menyapu bersih para pelaku kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ketika pertempuran ini dimulai, lebih dari 1000 orang bergabung. Chen Qingyuan dipenuhi bekas luka, dan pedang di tangannya berdentang seperti raungan naga. Bayangan pedang bagaikan hujan, menyebar ke seluruh medan perang, menyerbu ke arah lawan bagaikan binatang buas, menggigit, mengaum, dan sangat ganas. Setelah sekian lama, medan perang tiba-tiba menjadi sunyi. Chen Qingyuan, gaun panjangnya berlumuran darah, berdiri di udara, matanya memperlihatkan sedikit kesepian dan kedinginan. Adapun lawannya, dia sudah dikalahkan oleh pedang. Setelah duduk bersila di kehampaan selama beberapa hari, luka-lukanya sembuh dengan cepat dengan bantuan hukum menara Tiansu. Berangkat dan mencapai lantai 7. Dunia luar penuh gejolak. Yu Chenran menjelajahi negara kekaisaran, tidak lagi menghalangi pintu masuk, dan keberadaannya sulit dilacak. Jika dia muncul, pasti akan memicu pertempuran besar dan menimbulkan sensasi. Banyak leluhur pasukan puncak dihajar habis-habisan oleh Yu Chenran, bahkan ada yang mengerahkan harta karun paling berharga milik sekte mereka untuk melawan. Situasinya menjadi semakin serius, dan alam Kunlun harus mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jadi, sekelompok pria besar sedang duduk di sudut langit berbintang, minum teh dan mengobrol. Selain para sakti di alam Kunlun, ada juga klon yang hidup menyendiri. Mereka semua memandang satu orang, yaitu Dekan Daoyi, yang mengenakan gaun panjang seputih salju. Nama dekannya adalah Yan Simeng. Ia mengenakan kerudung, dan matanya yang terbuka tampak begitu sempurna seolah diciptakan oleh langit dan bumi. Semua orang berdiskusi dan ingin menyelesaikan lelucon ini. Tatapan mata sang dekan begitu dingin. Hanya dengan sekali pandang, lebih dari 10 guru besar yang hadir terkejut dan diliputi hawa dingin, membuat mereka sulit untuk tetap tenang sepenuhnya. Era kemakmuran semakin dekat, dan masa depan menawarkan kemungkinan yang tak terbatas. Jika Akademi Daoyi terus berjuang, tidak akan ada manfaatnya bagi siapapun. Seseorang memecah suasana membosankan di ruangan ini dan berbicara.
Sepasang mata yang dalam tertuju pada sang dekan, dipenuhi rasa kagum dan tidak berani menghujatnya sedikit pun. Kau memanfaatkan mundurnya yang mulia untuk memaksa Sekte King kembali ke tanah asal. Apa kau tidak berniat menjelaskannya? Meskipun sang dekan telah keluar dari kurungannya, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, luka-luka itu hanya ditekan. Lagi pula, ia pernah menjelajah ke kedalaman jembatan ilahi, menyentuh kekuatan terlarang yang hampir membunuhnya. Tidak mudah untuk bertahan hidup, dan lebih sulit lagi untuk pulih. Ini dendam karma antara kita dan Sekte King, dan tidak ada hubungannya dengan Akademi Daoyi. Kau tidak perlu menjelaskannya. Seorang lelaki tua tanpa mata berkata dengan suara serak. Meskipun yang lain tidak berbicara, makna di mata mereka sama dengan yang diucapkan orang tua buta itu. Mendengar ini, dekan mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, sekelompok makhluk menjijikkan yang bersembunyi di sudut-sudut gelap, bukan manusia atau hantu. Apa kau masih ingin menunggu sampai era baru tiba untuk menyentuh Tao tertinggi? Semua orang terdiam, secerca ambisi di lubuk hati mereka berdenyut pelan. Mata mereka menyembunyikan kerinduan dan hasrat akan Dao Kaisar Agung. Sekalipun peluangnya hanya 1 banding 1 miliar, mereka tak menyerah. Menurut pernyataanmu, urusan Akademi Daoyi tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak puas, kau bisa memulai perang. Dekan itu sangat mendominasi dan sama sekali tidak menanggapi serius orang-orang di depannya. Master Alam Kunlun terluka dalam pertempuran sebelumnya dan saat ini sedang mengasingkan diri, jadi kemungkinan besar ia tidak akan muncul di depan umum dalam waktu dekat. Selama waktu ini, ia akan mengabaikan insiden apapun yang terjadi di luar. Apakah kau pikir aku tidak berani menunggu? Seorang lelaki tua menjelma dan menatap langsung ke arah dekan, cahaya redup melintas di matanya, dan nadanya mengancam. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang merasa tegang dan gelisah. Saat berikutnya, dekan tidak memberi kesempatan kepada pria itu untuk bereaksi dan menekannya dengan telapak tangan. Ledakan, inkarnasi lelaki tua itu langsung dihancurkan berkeping-keping oleh dekan. Hukum Taoisme berada dalam kekacauan ekstrim, dan langit berbintang berguncang. Dasar orang bodoh yang tak tahu apa-apa, kalau berani, tunjukkan wujud aslimu dan katakan ini padaku. Dekan menghancurkan inkarnasi lelaki tua itu dan menggunakan kekuatan magisnya untuk mengambil kesempatan menemukan lokasi spesifik tubuh aslinya. Akan tetapi, lelaki tua itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan langsung memutuskan hubungan dengan inkarnasi. Tak seorang pun menyangka sang dekan benar-benar berani bertindak, dan tanpa sedikit pun keraguan. Semua orang berdiri dan melotot ke arah dekan, terlalu takut untuk berani mengambil tindakan. Berjuang atau keluar, suara dekan dingin dan jernih, tanpa keraguan sedikit pun. Jalan menuju sisi lain tak punya tempat untuk tubuh kotormu. Jika kau benar-benar berambisi, tinggalkanlah sudut-sudut gelap ini dan hiduplah secara terbuka di dunia ini. Setelah berkata demikian, melihat tidak seorang pun berani mengambil inisiatif, sang dekan berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dekan berada dalam posisi yang sangat berkuasa dan tidak seorang pun dapat menggoyahkannya. Negosiasi ini berakhir seperti ini bahkan sebelum dimulai dengan sungguh-sungguh. Saat ini, di wilayah bintang Yundou, di Zhu, Bintang Chen, sebuah pusaran raksasa menyelimuti puncak bintang kuno itu, dan hukum-hukum kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk sungai panjang yang dipenuhi jalan-jalan rumit. Aura mengerikan dari hukum-hukum itu menyebar ke segala arah. Tidak lama kemudian, berita tentang perubahan tidak biasa di planet Kichen sampai ke telinga tokoh-tokoh berpengaruh dari semua pihak. Banyak biksu datang untuk menanyakan keadaan dan menyaksikan perubahan pada bintang itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka terkejut dan tampak ngeri. Apa yang sedang terjadi? Bahkan para praktisi Mahayana pun tak berani mendekati bintang Chen dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka terkejut dengan pemandangan ini. Pusaran hitam yang mengerikan, meliputi ribuan mil, hukum-hukumnya kuno dan tidak seorang pun dapat memahaminya. Mungkinkah ada sesuatu yang salah di dunia kuno? Mendengar hal ini, seorang antik tua dari pasukan utama membuat tebakan yang berani. Tempat bernama Chensing menyembunyikan banyak rahasia. Lokasi asli perayaan Kimai tepatnya di bintang Kichen. Setiap 10.000 tahun, hukum kuno planet Kichen muncul, membuka jalan menuju alam kuno. Alam kuno ini memiliki batasan khusus, dan hanya generasi muda yang boleh menginjakan kaki di sana. Semua kultivator di atas batas usia dilarang masuk. Memeriksa. Untuk sementara waktu, negara kekaisaran dilanda kekacauan, dan berbagai kekuatan mengirim orang-orang kuat ke bintang Chen untuk menyelidiki secara menyeluruh. Setelah beberapa bulan penyelidikan, setiap sekte telah membuat beberapa kemajuan. Pusaran yang tiba-tiba muncul di bintang Baichen memang persis sama dengan hukum alam kuno. Singkatnya, jalan menuju dunia kuno kemungkinan besar akan terbuka. Sejak catatan kuno, dunia kuno hanya dibuka setiap 10.000 tahun, dan ini tidak pernah berubah. Jika kita benar-benar bisa kembali memasuki dunia kuno, tatanannya akan berubah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Ini adalah era yang penuh gejolak, penuh krisis namun juga penuh berkah tersembunyi. Istana Kekaisaran Wilayah Selatan, Tanah Kuno Wilayah Bintang Weiji, Perubahan Dunia Kuno Wilayah Bintang Yundou.
Masing-masing peristiwa ini menggambarkan sifat luar biasa era ini. Orang-orang tua yang bersembunyi dalam bayangan mendambakan perubahan besar dalam situasi dunia, bahkan berharap agar jembatan ilahi yang rusak akan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mereka dapat memanjatnya dan mengintip langsung ke sisi yang lain. Di era ini, manusia seharusnya menguasai dunia. Orang-orang tua yang hanya berpegang teguh pada hidup ini hanyalah angan-angan belaka. Setelah beberapa tahun, hukum pusaran bintang Baichen berangsur-angsur stabil. Ada jalur yang jelas di lokasi intinya, yang kemungkinan besar mengarah ke dunia kuno. Ketika ini terjadi, langit berguncang. Banyak sekali orang berkuasa yang bergegas datang, ingin menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan memastikan apakah itu benar atau tidak. Seperti kelihatannya, hanya dengan melihatnya secara langsung Anda dapat mempercayai berita konyol seperti itu. Pesta 100 Meridian akan menjadi lebih seru mulai hari ini. Dunia terkejut. Baru beberapa ratus tahun berlalu sejak pesta 100 Meridian terakhir, tetapi mereka tidak menyangka perubahan sebesar itu akan terjadi, seolah-olah telah melintasi dua era. Masuk dan lihat. Setelah hukum bintang Baichen menjadi stabil, banyak kultivator ingin mencobanya. Meskipun kita tidak tahu betapa berbahayanya hal itu, selalu ada orang di dunia yang tidak takut mati dan mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Sekelompok biksu muda bergegas ke bintang Baichen dan perlahan mendekati pintu masuk ke dunia kuno. Memanggil. Daya tarik yang kuat menelan para pendeta itu. Para kultivator di luar menatap piring-piring kehidupan mereka yang masuk, menahan napas. Hanya dalam sekejap, lebih dari separuh dari ribuan orang yang masuk telah tewas. Setelah kelompok biksu muda ini meninggal, berbagai faksi segera mencari kelompok berikutnya. Mengingat fondasi dan kekuatan masing-masing sekte, menemukan seseorang yang dapat memasuki dunia kuno tidaklah terlalu sulit. Tak seorang pun tahu berapa lama dunia kuno ini akan bertahan. Semua kekuatan besar berdoa agar dunia ini bertahan lebih lama agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Zaman sudah benar-benar berubah. Semoga tidak ada kekacauan besar di masa depan. Para praktisi dari semua lapisan masyarakat mulai khawatir ketika mereka mendengar berita tentang munculnya kembali dunia kuno. Masa-masa sulit telah tiba. Jika Anda tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, lebih baik tidak ikut campur. Beberapa pejabat tinggi dari pasukan kelas 2 dan 3 mengajarkan junior mereka untuk tidak memperjuangkan sesuatu yang bukan milik mereka, nanti mereka akan kehilangan nyawa. Saya tidak tahu apakah King Zong akan kembali. Kekuatan besar tidak ingin melihat kebangkitan King Zong, jadi mereka diam-diam mengirim banyak gelombang orang kuat ke tanah lama, mencari keberuntungan sambil mencoba mencari tahu keberadaan King Zong, tetapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Bukan saja negara kekaisaran mengalami perubahan yang tidak biasa, tetapi wilayah rahasia kuno juga muncul di padang belantara utara, wilayah selatan, tanah timur, dan tempat-tempat lainnya. Reruntuhan yang telah disegel selama bertahun-tahun akhirnya dibuka karena beberapa alasan yang tidak diketahui. Mungkin pembatasan hukum telah dilonggarkan, mungkin kehendak surga tidak lagi campur tangan, atau mungkin itu merupakan pekerjaan makhluk tertentu. Pendek kata, situasi di dunia makin lama makin memburuk, dan berkembang ke arah yang amat cemerlang. Tanah tua, Menara Tiansu. Chen Qingyuan bergerak maju, mengalahkan satu demi satu musuh yang kuat. Aura arogan dan dingin di tubuhnya semakin kuat. Tatapan matanya sangat tenang, dan ia tidak mengerutkan kening bahkan ketika tubuhnya berlumuran darah. Dia tinggal di Menara Tiansu selama beberapa tahun dan mendapat banyak manfaat. Semakin dekat dan dekat ke batas wilayah kekuasaannya sendiri. Hari ini, dia mengalahkan keinginan pahlawan kuno dan berhasil menghancurkan segel lapisan ke-8. Selanjutnya, Chen Qingyuan akan mengarahkan pedangnya ke lantai atas. Siapa yang akan menjaga pos pemeriksaan terakhir? Aku mengatur nafasku dan menenangkan pikiranku, lalu berganti pakaian bersih. Kemudian, Chen Qingyuan menatap tangga menuju lantai 9 dan melangkah menaikinya. Langkah, langkah, langkah. Langkah kaki itu terdengar mantap, seakan-akan beriringan dengan bunyi detak jantung. Mata Chen Qingyuan seperti jurang tak berujung, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Dengan bunyi, klik, Chen Qingyuan berdiri di lantai 9 Menara Tiansu. Ia melihat sekeliling beberapa kali, tetapi untuk sementara tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di luar Menara Tiansu, Xiao Jing dan Xiao Shuzi sedang mengobrol. Mereka takjub dengan penampilan Chen Qingyuan. Bahkan sejuta tahun yang lalu, sosok sebesar itu sangat langka. Terlebih lagi, potensi Chen Qingyuan belum mencapai batasnya. Siapa yang akan Anda biarkan bertanggung jawab atas level ini? Xiao Jing bertanya, anak ini agak abnormal, bahkan kaisar muda pun tidak sebaik dia. Kalau terus begini, kita pasti tidak akan bisa memaksanya sampai batas kemampuannya. Akan sulit untuk menembus batasnya. Xiao Shuzi mengagumi Chen Qingyuan. Ia belum mencapai batas tahap ilahi, tetapi ia mampu mengalahkan banyak pahlawan kuno. Sungguh mengerikan. Mungkinkah? Melihat ekspresi Xiao Shuzi, Xiao Jing sepertinya sudah menebak sesuatu. Ia ragu untuk berbicara, dan ada secercah harapan di matanya. Xiao Shuzi dan Xiao Jing saling memandang, tersenyum tetapi tidak menjawab. Panggilan. Di lantai 9, angin dingin tiba-tiba bertiup.
Kabut tebal di depan Chen Qingyuan tertiup ke kedua sisi, dan seorang pria berjubah brokat hitam muncul di depannya. Tingginya 9 kaki dan penampilannya tampan. Matanya yang jernih bagaikan air yang mengalir deras, dan wajahnya yang setajam pisau memancarkan tekad yang kuat. Rambut hitamnya yang tebal tergerai di punggungnya, disangga dengan jepit rambut bambu. Dengan tangan di belakang punggungnya, ia tampak sangat tampan. Alis dan matanya indah dan memikat. Dia melangkah maju, dan pemandangan pegunungan serta sungai tiba-tiba muncul di bawah kakinya, seakan-akan semua hal di dunia ini adalah miliknya, dan dialah yang mengendalikan alam semesta, sehalus makhluk abadi. Dia adalah Chen Qingyuan. Seharusnya sudah menebaknya, dan sedikit kejutan akhirnya muncul di mata Jing. Itu benar-benar Tuhan. Di luar, Xiao Jing tampak seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia dipenuhi rasa takjub, air mata menggenang di matanya saat mengenang kenangan mengikuti gurunya bertahun-tahun yang lalu, dan tenggorokannya terasa sakit. Lawan di lantai 9 tidak lain adalah Kaisar kuno Tai Wei. Tepatnya, Kaisar Tai Wei berada pada batas tahap ilahi. Ini bukanlah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan Kaisar kuno biasa. Ia telah melewati masa kekacauan yang panjang dan sulit untuk menemukan lawan. Chen Qingyuan merasa sedikit gugup tetapi juga bersemangat menghadapi pertarungan dengan sosok yang begitu menakutkan. Hanya Tuhan yang bisa mendorongnya sampai batas kemampuannya. Xiao Suzi bergumam, tindakan ini untuk mengasah Chen Qingyuan dan juga untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri untuk melihat sosok sang guru. Menara Tiansu memiliki hukum dan batasan yang kompleks. Bahkan kecerdasan spiritual bangunan ini pun tak dapat begitu saja membangkitkan gambaran tokoh-tokoh agung dari zaman dahulu. Penampilan Chen Qingyuan memenuhi semua persyaratan, cukup untuk membuat jejak tahun-tahun Kaisar kuno Tai Wei muda muncul. Datang. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Qingyuan menggenggam pedangnya erat-erat, menghadap Tai Wei, tatapan matanya menjadi tajam, dan auranya sekuat pelangi. Saat pertempuran dimulai, ruang di lantai 9 dipenuhi dengan atmosfer yang menyesakkan jiwa. Kaisar Tai Wei kuno terlahir dengan tubuh cacat, tidak mampu berkultivasi. Kemudian, melalui usahanya yang terus-menerus, tekadnya yang tak pernah goyah, ia akhirnya memulai jalan kultivasi. Meskipun ia mampu mengolah dirinya sendiri, kecepatannya relatif lambat dan jauh lebih rendah daripada para jenius di dunia. Namun, Kaisar kuno Tai Wei membutuhkan waktu lama untuk memantapkan fondasinya, dan tak akan pernah mencapai puncaknya. Dengan cara ini, ia perlahan-lahan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan memulai legendanya sendiri. Banyak kultivator yang ingin mendaki memiliki sedikit kelemahan pada fondasi mereka, yang memperlambat proses kultivasi mereka. Pada akhirnya, ketika mereka berjuang untuk membuktikan dao mereka, mereka ditindas oleh Kaisar kuno Tai Wei dalam sekejap mata. Kaisar kuno Tai Wei, yang berada di tahap transformasi roh, jauh lebih menakutkan daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Chen Qingyuan sebelumnya. Pedang itu menyapu, dan cahaya pedang menyambar ke segala arah. Chen Qingyuan menekan dirinya di depan Kaisar Tai Wei kuno dan melancarkan lebih dari 10 serangan pedang, tetapi ia tidak berhasil melukainya sedikitpun. Ia bahkan gagal menembus penghalang pelindung Kaisar Tai Wei kuno. Menggigit. Kaisar Tai Wei memasang wajah tanpa ekspresi. Ia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Cahaya misterius melesat keluar dari ujung jari, menangkis pedang tikam Jue-Jue dan menyebabkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur dan lenyap. Chen Qingyuan merasakan kekuatan dahsyat Kaisar kuno Tai Wei dan mundur jauh, dengan tatapan gugup di matanya. Merayu. Tulang Tao tertinggi di dalam tubuh perlahan-lahan memberi nutrisi pada daging dan darah Chen Qingyuan. Karakter-karakter kompleks perlahan muncul di tulang, mengandung kekuatan besar. Fondasi tiga benda suci, yang dipadukan dengan kekuatan hukum tulang Dao tertinggi, secara signifikan meningkatkan efektivitas tempur Chen Qingyuan. Namun, dua pola Dao yang berbeda itu tidak pernah bisa sepenuhnya menyatu. Setiap kali Chen Qingyuan mencoba maju lebih jauh, ia akan dihadang oleh kekuatan pondasinya. Hanya sejengkal saja, Chen Qingyuan telah terjebak di level ini selama bertahun-tahun, dan telah tertinggal jauh di belakang oleh monster seusianya. Batasnya sulit dicapai. Semakin sulit, semakin membuktikan bahwa bakat Chen Qingyuan luar biasa. Ledakan. Hanya dalam beberapa lusin gerakan, Kaisar kuno Tai Wei meraih kemenangan. Berdiri di tempat yang tinggi, ia menekan dengan satu telapak tangan, menyebabkan tubuh Chen Qingyuan tiba-tiba tenggelam. Tanah di bawah kakinya langsung runtuh, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak di bawah tekanan yang kuat. Dentang. Gertakkan gigimu dan ayunkan pedangmu dengan kuat. Pedang itu berkilat, dan Chen Qingyuan dengan kuat mematahkan gerakan Kaisar kuno Tai Wei. Di belakangnya samar-samar muncul sebuah gambar kuno dan aneh, yang mengerikan, seperti neraka. Memanggil. Kaisar Tai Wei kuno memiliki ekspresi acuh tak acuh dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Kekuatan mengerikan itu datang lagi, menyebabkan pakaian Chen Qingyuan meledak secara langsung, hanya menyisakan sepasang celana kain gelap. Kemejanya robek, memperlihatkan otot-ototnya yang jelas, dan cahaya redup beriak di permukaan tubuhnya.
Kain yang mengikat rambut hitam panjangnya juga hancur berantakan akibat sisa kekuatan pertempuran, dan rambutnya langsung terurai dan menari-nari liar, dengan keindahan yang aneh dan berantakan. Dibandingkan dengan Chen Qingyuan yang malu, Kaisar Taiwei tampak sangat agung dan hikmat. Pakaiannya ketat, rapi, dan bersih, tanpa sedikit pun kerutan. Dengan suara, ledakan Chen Qingyuan, meskipun mendapat tekanan dari Kaisar kuno Taiwei, melompat dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang mencengangkan, bagaikan seekor naga raksasa yang melesat keluar dari neraka tak berujung, dengan momentum yang luar biasa sehingga menjungkirbalikkan medan perang. Beberapa tulang di tubuhnya patah, dan beberapa luka mengerikan muncul di tubuhnya, dengan darah mengalir keluar. Saringan, terdengar suara ruang terkoyak. Chen Qingyuan, yang memegang pedang 7 bintang, berubah menjadi puluhan sosok, menyerang dari berbagai arah. Menghadapi serangan Chen Qingyuan, Kaisar Taiwei bahkan tidak mengerutkan kening dan menanganinya dengan tenang. Dengan lambaian tangannya, angin kencang tiba-tiba muncul, mengandung kekuatan pamungkas dari tahap transformasi roh, menghancurkan sosok-sosok ilusi Chen Qingyuan. Dalam sekejap, hanya tubuh Chen Qingyuan yang tersisa di kehampaan. Pada saat ini, pedang Jue telah tiba di tengah alis Kaisar kuno Taiwei, hanya 1 kaki jauhnya. Kekuatan pedang itu melonjak, tetapi tidak mampu menembus penghalang pelindung Kaisar kuno Taiwei. Chen Qingyuan ingin terus menyerang, tetapi sayangnya sudah terlambat. Ledakan. Kaisar kuno Taiwei mendorong dengan 1 telapak tangan, langsung memukul mundur Chen Qingyuan di depannya. Dalam kekosongan itu, tertinggal bekas yang panjang dan patah. Dada Chen Qingyuan ambruk, organ-organ dalamnya rusak parah, dan bau darah menguar dari perutnya. Bibirnya terkatup rapat dan darah mengalir dari hidung. Batuk. Tak tahan lagi, Chen Qingyuan batuk beberapa kali dan mengeluarkan darah kental. Seluruh tubuhnya dingin dan ia tak henti-hentinya gemetar. Untungnya, fondasinya kokoh, dan serangan ini tidak cukup untuk mengalahkan Chen Qingyuan. Kaisar kuno Taiwei jelas tidak ingin memberi Chen Qingyuan waktu untuk beristirahat. Ia seringan burung layang-layang dan langsung melintasi ribuan kaki. Ia mengangkat tangan kanannya dan menepuknya pelan. Tampaknya serangan itu tidak berdaya, tetapi sebenarnya mengandung hukum tertinggi alam semesta. Engah. Chen Qingyuan segera mengangkat pedangnya untuk membela diri, tetapi ia terlambat 1 langkah, dan sebuah lubang berdarah muncul di bahu kirinya. Untungnya dia menghindar saat itu, kalau tidak lukanya bukan di bahunya, tapi di jantungnya. Seiring berjalannya pertempuran, Chen Qingyuan semakin kelelahan dan lambat laun ia tidak dapat bertahan lagi. Dari awal hingga akhir, Kaisar kuno Taiwei tidak mengalami cedera apapun. Sebaliknya, Chen Qingyuan dipenuhi bekas luka dan tampak sangat menyedihkan. Apakah jurang pemisah antara aku dan dia benar-benar sebesar itu? Mata Chen Qingyuan memerah saat dia menatap Kaisar kuno Taiwei yang berdiri tinggi di angkasa, bertanya dalam hatinya dan menggertakkan giginya. Ledakan. Kekuatan magis lain turun, menekan Chen Qingyuan begitu keras hingga dia tidak bisa bergerak. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar kuno Taiwei menyerang lagi dan menamparkan dada Chen Qingyuan. Ledakan. Bahkan jika Chen Qingyuan memblokir pedang di depannya, dia tidak dapat menghentikan serangan kekuatan magis. Semua bayangan pedang di sekitarnya hancur berkeping-keping, kekuatan telapak tangan menembus dadanya, dan jantungnya meledak. Terbaring di genangan darah, Chen Qingyuan memegang pedang di tangan kanannya, masih tidak melepaskannya, ingin bertarung lagi. Akan tetapi, karena kondisi fisiknya saat ini, ia tidak mampu lagi bertarung. Hukum dasar dalam tubuh mengalir cepat, memperbaiki cedera sambil mencoba mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Taiwei kuno menatapnya dengan dingin, tidak melakukan gerakan lain, dan berdiri di tempat tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berdengung, hukum khusus menara Tiansu muncul, membungkus tubuh Chen Qingyuan dan menyebabkannya perlahan tertidur lelap. Sekalipun hati hancur, raga rusak, asal pondasi dan jiwa tidak rusak, maka masalah itu tidak menjadi masalah besar. Dengan dipulihkannya hukum waktu, Chen Qingyuan bangun lebih dari 20 hari kemudian. Merasa tubuhnya telah pulih seperti semula, Chen Qingyuan teringat pertempuran pertamanya dengan Kaisar kuno Taiwei. Ia tampak hampir menyentuh batas alam pamungkas, dan alisnya sedikit berkerut. Dia menundukkan alisnya dan berpikir selama beberapa jam, lalu dengan jentikan lengan bajunya, dia mengusir semua kabut di sekelilingnya. Kemudian, dia mendongak ke arah Kaisar Taiwei kuno di kejauhan dan melangkah maju dengan pedangnya. Cahaya ungu samar muncul dari tubuh Chen Qingyuan, dan momentumnya meningkat pesat. Setelah beberapa kali gagal, tulang-tulangnya dan hukum ketiga pil suci menyatu dengan mulus. Batas tahap transformasi roh telah mencapai tabu. Ada banyak sekali kultivator di dunia yang, paling banter, hanya berkultivasi hingga puncak alam tertentu, lalu berusaha sekuat tenaga untuk memengaruhi alam berikutnya demi meningkatkan kekuatan dan umur mereka. Chen Qingyuan berbeda dari orang biasa. Jika ia ingin mencapai posisi yang lebih tinggi, ia harus membuat fondasinya tak tergoyahkan. Terlebih lagi, bahkan pada batas kemampuannya, ia tidak dapat mencapai penghalang alam fusi. Dia sudah mencapai batasnya. Bisakah dia benar-benar bersaing dengan Tuhan? Xiao Jing mengerutkan bibirnya dan menatap tajam.
Lantai 9 Menara Tianzu. Ini adalah pertempuran ke-6 dengan Kaisar Kuno Taiwei. Keadaan Chen Qingyuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Keadaan batas adalah area terlarang yang tidak bisa disentuh orang biasa. Zeng, pedang giok putih bintang 7 tampaknya telah merasakan perubahan Chen Qingyuan, dan suara siulan pedang itu menjadi lebih keras, bersemangat untuk mencoba. Suara mendesing. Dengan suara yang menembus udara, Chen Qingyuan melintas di depan Kaisar Kuno Taiwei, hanya 100 kaki jauhnya. Keduanya saling menatap cukup lama, hukum dan kekuatan masing-masing menguji dan mempermasalahkan satu sama lain. Setelah minum teh, keduanya mencapai kesepahaman diam-diam dan mulai bertindak pada saat yang sama. Dor, dor, dor. Ruang di antara kedua sisi meledak seketika, meninggalkan jejak bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Kali ini, Chen Qingyuan tidak lagi dirugikan, bahkan mampu melawan Kaisar Kuno Taiwei. Faktanya, setelah lebih dari 100 ronde pertarungan, Chen Qingyuan lah yang pertama kali melukai Taiwei, meninggalkan luka panjang di punggungnya. Tuanku, saya terluka. Di luar, Xiao Jing dan Xiao Shuzi keduanya gemetar dan pikiran mereka tegang. Tulang Tao tertinggi di tubuh Chen Qingyuan diberikan kepadanya oleh gadis berpakaian merah dari Tianyuan. Adapun asal-usul Daogu yang sebenarnya, dapat ditelusuri kembali ke 300.000 tahun yang lalu. Dalam pertempuran yang mencengangkan itu, seorang pria, dengan tombak perak di tangan, berdiri di puncak dunia, satu kaki di sisi yang lain. Sayangnya, kaki yang lain tak mampu menyeberang, dan akhirnya ia dikalahkan. Sebelum lelaki itu jatuh, tubuhnya ambruk, hanya menyisakan tulang yang membawa pemahaman hidupnya tentang Taoisme. Sekarang, tulang-tulang dan Chen Qingyuan telah menyatu, mencapai area terlarang yang ekstrim. Sekalipun lawannya adalah Kaisar Kuno Taiwei, dia masih mampu bertarung. Ledakan, deru pertempuran menggema di setiap sudut medan perang. Kedua pria itu memamerkan teknik Tao mereka yang luar biasa. Kecemerlangannya begitu memukau sehingga orang tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Hanya samar-samar terlihat dua sosok yang saling berhadapan dalam pertarungan sengit. Secara perlahan, jumlah total orang dalam pertempuran ini telah melampaui 2000. Chen Qingyuan masih dalam masa jayanya, tetapi Kaisar Kuno Taiwei menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Karena mereka berada pada batas tahap transformasi roh, kekuatan magis dan metode mereka sebanding, jadi hal terakhir yang menjadi pesaing mereka adalah bakat. Energi spiritual dalam tubuh Kaisar Kuno Taiwei tidak mencukupi, dan kekuatan serangannya jelas berkurang drastis. Melihat ini, Chen Qingyuan tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Kilatan cahaya melintas di matanya, dan niat pedang menyelimuti area seluas puluhan ribu mil. Dengan satu pikiran, formasi itu dimulai, berisi jejak pola Kaisar. Setelah menemukan kesempatan yang cocok, Chen Qingyuan menggunakan semua keahliannya dan menyerang dengan segenap kekuatannya, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Ledakan, suara keras terdengar dari tempat Kaisar Kuno Taiwei berada. Karena segel formasi pedang, Kaisar Kuno Taiwei tidak memiliki kekuatan spiritual dan tidak dapat menghindar. Rasanya luar biasa untuk menggunakan jejak kekuatan pola kekaisaran Kaisar Taiwei untuk menghadapi perwujudan keinginannya di sungai waktu. Ledakan. Terjadi ledakan lain, dan kekosongan di depan Chen Qingyuan langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Ketika fluktuasi hukum kekacauan berangsur-angsur mereda, kami akhirnya dapat melihat situasi spesifik dengan jelas.